Halo, hai teman-teman, selamat pagi, selamat sungsung, selamat hanjewu. Kembali lagi dengan aktivitas keseharian mama 4 anak dan 1 suami. Dan ini sebenarnya video kelanjutan simak beres-beres lemari simak yang seperti kapal pecah kemarin teman-teman. Dan setelah simak membereskan 2 lemari, 1 lemari simak dan 1 lemari baju my bestie suami, setelah selesai semua sudah beres, ini mak lanjut lagi. Dan setelah selesai mak masukkan baju-baju yang 2 keranjang berserakan di dalam keranjang di ruang tamu, dan baju-baju yang berserakan di atas kursi. Kemarin si mak langsung bersih-bersih dan sapu-sapu ruang tamu teman-teman, karena si mak juga habis beres-beres sapu-sapu dari kamar tidur, nyapu, ngepel. Jadi semua sampah-sampah atau debu yang dari dalam kamar itu berhamburan di ruang tamu karena ditiup oleh angin teman-teman. Jadi terpaksa Silma harus menyapu ulang dari depan, dari belakang, dari samping, kiri, kanan, dan di bawah-bawah meja dan kursi teman-teman. Karena ya begitulah teman-teman, kalau anak-anak yang nyapu atau ngepel itu biasanya mereka cuma menyapu di bagian jantung alias di bagian tengah rumahnya saja teman-teman. Kalau di bagian bawah-bawah meja atau di bawah-bawah kursi itu biasanya mereka kurang bersih. Dan ini si mak sapu-sapu, ternyata betul saja teman-teman, begitu banyak sampah atau debu-debu di bawah-bawah kolong meja teman-teman. Ya begitulah teman-teman, kalau pekerjaan itu bukan kita yang mengerjakan, tapi ya puji Tuhan lah ada yang membantu si mak mengerjakan, walaupun tidak sebersih dan serapi yang kita kerjakan sendiri. Namanya juga bukan tangan kita yang mengerjakan, jadi ya sudahlah, beruntung saja dan bersyukur saja ada yang membantu. Dan apabila si mak mempunyai hari rajin sedunia seperti ini, si mak akan kerjakan sendiri. Tapi ya begitulah teman-teman, jarang juga si mak mengerjakan hal seperti ini. Kebanyakan dibantu oleh adik-adik si mak untuk mengerjakannya teman-teman. Dan ini kita sapu-sapu dulu sampai kinclong, sampai bersih teman-teman. Digeser-geser dulu kursi-kursinya teman-teman, karena ya begitu seperti cerita di awal, kalau mereka yang nyapu itu cuman di bagian luarnya saja, di belakang-belakang kursi itu tidak pernah mereka geser atau mereka sapu. Jadi masih banyak sekali debu-debu atau sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang masuk ke bawah kursi teman-teman. Karena ya biasalah teman-teman, di rumah ini banyak sekali anak-anak teman-teman, bukan banyak ya, cuman ada 4 teman-teman, cuman yang satunya itu masih bocil, jadi dia masih suka untuk berhambur-hambur dan berantakin atau main sesuatu yang menjadi sampah teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, setelah kita sapu-sapu di ruang tamu sampai ke teras rumah, semua sampai bersih teman-teman. Dan yang bikin susah untuk membersihkan dan menyapu rumah ini teman-teman, sebenarnya rumah ini kecil mungil saja teman-teman, tetapi karena banyak hiasan pernak-pernik atau apalah itu teman-teman, karena my bestie suami itu paling suka yang koleksi-koleksi barang-barang antik teman-teman. Jadi rumah kecil mungil ini penuh dan sulit untuk dibersihkan. Dan teman-teman tahu kan, kalau banyak hiasan-hiasan itu banyak sekali tempat debu itu menempel teman-teman. Jadi kita harus rajin untuk membersihkannya teman-teman. Dan kalau si mas sebenarnya lebih suka rumah itu kosong melompong saja teman-teman, supaya enak disapu dan dipel. Tapi ya apa boleh buat, karena my bestie suami itu suka sekali pernak-pernik barang antik dan hiasan-hiasan seperti ini teman-teman. Oke, baiklah, tidak apa-apa, karena memang sebenarnya cantik dan rapi, tetapi kita memang harus rajin untuk membersihkan, melap dan lain sebagainya teman-teman, karena rak-rakan seperti itu pasti tempat debu-debu itu menempel teman-teman. Dan guci-guci, kendi-kendi itu teman-teman, kalau anak-anak atau adik-adik saya nyapu itu mereka tidak geser, jadi banyak sekali itu debu-debu atau sampah-sampah yang bersembunyi di belakang kendi-kendi itu teman-teman.
Oke teman-teman, setelah kita selesai nyapu-nyapu dari depan kamar, dari ruang tamu sampai ke teras rumah, lanjut simak beres-beres lagi di dapur teman-teman. Karena memang di dapur itu juga mereka itu tidak bisa membersihkannya serapi mungkin dan sebersih mungkin teman-teman. Sebenarnya Sima ini kadang-kadang kesal, tapi daripada Sima kesal dan Sima ini cepat tua, ya mak biarkan saja teman-teman. Biarlah, yang penting mereka kerjakan sebisa dan semampu mereka. Dan kalau mak mau ikut membantu mengerjakan, Sima juga akan mengerjakannya dengan senang hati teman-teman. Oke teman-teman, ini Sima sambil beres-beres di dapur, sambil lap-lap, sambil nyuci piring yang ada juga Sima sambil goreng ayam teman-teman. Karena ini hari sebenarnya sudah jam 11 siang, Sima belum makan apa-apa dan perut Sima sudah mulai keroncongan. Jadi sambil Sima bersih-bersih di dapur, cuci piring, lap-lap dan nyapu-nyapu di dapur, emak juga sambil menggoreng ayam teman-teman. Apabila ayamnya sudah masak dan pekerjaan emak sudah selesai, Sima lanjut bisa langsung makan teman-teman. Oke teman-teman, ceritanya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Dadah you, bye-bye.